Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dwelove. Semoga Dwelove semua sehat dan bahagia selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. BTW teman-teman, nanti aku bakal ganti nama YouTube channel aku, bukan Dwelove lagi, mungkin nanti akan ganti jadi Elove aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk selalu stay di YouTube channel aku. Pokoknya teman-teman, ini informasi-informasi yang menarik banget untuk kamu bisa catat di buku catatan. Untuk yang scholarship hunters, untuk yang teman-teman mau melanjutkan kuliah tanpa harus biaya, ya kan? Biayanya nol. Nah, di sini aku akan berbagi tentang 7 beasiswa tanpa syarat LOE, tanpa surat rekomendasi, tanpa TOEFL atau IELTS ya teman-teman. Nih, ada 7 beasiswanya dan ini beasiswa yang bergengsi banget. Ingat ya, dicatat ya teman-teman. Jadi 7-7 ini bukan berarti 7-7-nya itu semuanya ada seperti itu, tapi ada beberapa beasiswa yang memang tidak mensyaratkan untuk LOE, surat rekomendasi, dan juga IELTS atau TOEFL. Kemudian ingat, yang nomor 7 itu jarang banget orang yang tahu, bahkan aku bacanya aja kak, ada ya gitu ya. Jadi teman-teman, yang nomor 7 ini jarang banget yang tahu, bisa banget kamu untuk dicoba di 2024 ini. Yuk kita mulai aja di yang pertama. Yang pertama aku kasih tahu di sini tuh, aku kasih tahu banyak ya teman-teman ya, termasuk dengan persyaratannya dan juga nanti ada linknya. Linknya di kolom description ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Vlieroos Scholarship, ini dari Belgia. Ini biasa banget ya. Aku how to read it, aku lupa ya cara bacanya. Vlieroos ya, scholarship Belgia. Ini jenjang untuk S3, open tuh sekarang sampai dengan Februari 2024. Pokoknya teman-teman, 2024 ini banyak banget beasiswa yang dibuka. Cek di website-nya teman-teman ya. Kemudian persyaratan umumnya memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi ini perlu banget IELTS atau TOEFL ya teman-teman ya. Kemudian juga motivation letter, CV. CV-nya biasanya European CV ya teman-teman ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai. Ingat, ijazah dan transkrip nilai wajib banget di sworn atau juga diterjemah tersumpah, ya kan? Jadi ya untuk mengurangi budget-budget di awal, silakan kamu persiapkan apa sih kak yang harus disiapin untuk yang pertama kali kalau mau apply beasiswa luar negeri. Wajib banget kamu untuk translate ijazah, kemudian juga kamu wajib punya TOEFL atau IELTS, wajib punya paspor. Udah 3 itu aja dulu deh kak. Kalau untuk esai, LOE, surat rekomendasi dan lain sebagainya tuh bisa banget diusahain sambil kamu daftar beasiswa. Tapi kalau yang ini tuh udahlah, ini tuh basic-basic ya saya. Basic-basic untuk mendaftar beasiswa luar negeri tuh wajib banget punya ini dulu. Oke, terus linknya itu www.vlieroos.be. Nanti aku kasih di kolom description. Oke, lanjut ke yang kedua. Aku nggak mau lama-lama ya teman-teman ya, biar bisa informatif dan tidak menghabiskan waktu. Jadi aku mau mempersingkat ya. Nah, yang kedua yaitu ada Fulbright Scholarship. Ini di United States. Oke, yang tadi itu Vlieroos Scholarship itu di Belgia ya. Sekarang ke yang kedua yaitu Fulbright Scholarship itu di United States. Kemudian juga untuk S2 dan S3 ini open sekarang sampai 15 Februari. Bisa banget kamu untuk coba ya. Kemudian juga di sini ada IPK minimumnya 3,0. Kalau yang tadi nggak ada IPK minimum, kalau ini ada 3,0. Kemudian memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau IELTS. Terus memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu biasanya tuh 2.800 jam gitu ya. Pengalaman kerjanya tuh 2 tahun. Kemudian juga berkomitmen kembali ke Indonesia. Nah, ini sama kayak LPDP ya. Saya harus berkomitmen balik lagi ke Indonesia. Linknya yaitu www.aminef.or.id. Ini tuh dari beasiswa Aminef ya. Gitu. Amerika Indonesia Foundation. Itu ya. Oke, lanjut ke yang 3 yaitu ada GKS Korea Scholarship. Ini untuk di Korea Selatan. Ini jenjangnya S2 dan S3. Kemudian juga pendaftarannya Februari sampai dengan Maret. For your information, di cbb.indonesia nanti akan ada bimbingan beasiswa GKS. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Ditunggu aja, kita akan ada bimbingannya di beberapa beasiswa yang aku sebutin ini. Kemudian persyaratan umumnya yaitu ada formulir pendaftaran. Biasanya kalau GKS Korea itu teman-teman, aku spill aja, itu wajib banget kamu itu ngirimin berkasnya itu secara offline atau secara hard copy dari Indonesia ke kampus, oh ya ada 2, Embassy Track sama University Track. Kalau Embassy Track kamu wajib ke embassy ya kirimnya. Kalau University Track kamu wajib banget ke university yang ada di Korea gitu ya. Dan itu kayak ngabisin uang kayak 600 ribuan gitu deh untuk pengiriman dari Indonesia ke University Track-nya. Oke, ke university-nya kok, University Track. Kemudian juga ada surat pernyataan rencana studi. Nah gitu ya. Kemudian surat rekomendasi, ijazah, transkrip nilai, paspor atau kartu identitas. Nah, linknya yaitu www.studykorea.go.kr. Nanti aku kasih di kolom
kolom deskripsi. Semua yang aku sebutin ini adalah fully funded. Jadi kamu cuma bawa luggage doang, kamu cuma bawa diri kamu doang, gak usah lagi kayak aku bingung ya gimana ya caranya, aku bingung ya nanti gimana ya di sana untuk kosannya dan lain sebagainya. Biasanya sih udah tersedia hostel ya kan. Kalaupun kamu nggak tersedia hostel, hubungin anak-anak PPI teman-teman. Nomor 4 itu ada Australian World Scholarship atau AAS. Nah, buat teman-teman yang misalkan udah selesai S2, mau S2 lagi, AAS bisa banget ya. Kemudian persyaratan umumnya itu IPK minimal 2,9. Jadi di bawah 3 nih teman-teman, bisa banget dicoba ya. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau IELTS. Kemudian juga ijazah dan transkrip nilai, surat rekomendasi. Nah, ini syarat-syaratnya. Kan aku udah bilang teman-teman, kalau kamu misalkan mau mendaftar suatu beasiswa ke luar negeri, satu yang wajib disiapin adalah paspor. Yang kedua adalah translate ijazah, transkrip. Kemudian yang ketiga apa? Kemampuan bahasa Inggris, ya kan? Kemampuan itu tuh benar-benar senjata yang udah kayak, udahlah kak. Kalau kamu udah punya itu tuh aman banget, sumpah aman banget. Ya, IELTS 6,5 aja, udah kayak iya banget ya kan? IELTS 6,5 aja cukup. Ya, TOEFL, IBT better sih. Kalau kamu punya PBT ya nggak apa-apa, karena beberapa kampus, beberapa institusi beasiswa atau lembaga beasiswa juga kayak accept gitu untuk kamu yang memang mau apply beberapa dengan TOEFL PBT gitu ya, atau paper based. Oke, linknya yaitu www.australianawardsindonesia.org. Nah, itu. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada Max Embassy Track, itu ke Jepang. Nah, teman-teman, kalau Max Embassy Track ini tuh dia embassy ya, teman-teman. Jadi kamu kirim berkas-berkas kamu nanti ke embassy. Nah, ini untuk jenjang apa aja, S1, S2, dan S3. Kemudian juga dari mulai Mei 2024, biasanya sih 1 bulan. Mei berarti sampai dengan Juni ya 2024. Persyaratan umumnya itu ijazah, application form, salinan paspor, kemudian sertifikat bahasa Inggris, transkrip nilai, surat rekomendasi. Nah, itu aja sih ya. Untuk linknya nanti aku kasih tahu di kolom description. Lanjut, ini beasiswa yang bakal aku apply di 2024 ini. Doain teman-teman ya, semoga aku ACC. Amin ya Allah ya Rabbal, ya kan. Nah, ini dia nih beasiswanya, apa itu, Manaki New Zealand Scholarship ini ke New Zealand teman-teman ya, ke New Zealand ya. Jenjangnya S2 atau S3. Jadi ini tuh kabarnya kalau di New Zealand Scholarship ini tuh yang sudah pernah S2 mau S2 lagi juga boleh. Nah, juga teman-teman yang mau mendaftar beasiswa ke luar negeri, semoga ACC. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, lanjut. Ini S2 dan S3, kemudian juga ini tuh persyaratannya apa? Ini persyaratan umum ya, application form, terus juga ada visa pelajar, visa. Kayaknya belum deh kak, kalau untuk awal-awal daftar ya. Salinan sertifikat bahasa Inggris juga belum. Salinan paspor, ya bisa jadi. Paspor bener ya. Linknya yaitu www.nzscholarships.gov.nz. Nanti aku kasih tahu di kolom description. Nah, teman-teman, di beasiswa New Zealand, Manaki New Zealand Scholarship ini untuk awal-awal daftar, kamu tuh cuman kayak mengisi form aja, terus nanti bakal ada esai, dan kamu tidak perlu untuk mencantumkan sertifikat bahasa Inggris, karena sertifikat bahasa Inggris itu akan dibutuhkan ketika kamu ACC beasiswanya nanti. Dan ketika kamu seiring dengan akan dilaksanakannya kayak wawancara, nah makanya kamu nanti akan dibutuhkan yang namanya TOEFL atau IELTS, karena itu untuk apply ke kampus yang akan kamu tuju gitu ya, kalau di Manaki Scholarship untuk di New Zealand ini. Yang aku sudah baca, memang aku sudah pelajari gitu ya. Terus juga di Manaki New Zealand Scholarship ini juga tidak ada surat rekomendasi teman-teman. Jadi kamu nggak usah pikir-pikir siapa ya kira-kira yang akan merekomendasikan aku. Apalagi kalau kamu misalkan punya bisnis sendiri dan kamu bingung harus ke siapa, aku harus minta surat rekomendasi. Nah, ini tuh tanpa surat rekomendasi. Iya kan? Terus juga ini itu teman-teman ada esai ya, ingat ya teman-teman, ada esai, jadi kamu nanti bisa banget untuk dikepoin aja webnya. Tapi kalau sekarang itu belum dibuka, aku tuh udah buka-buka web dari New Zealand Scholarship ini dan belum dibuka teman-teman, kayak belum bisa akses gitu ya, karena memang harus kayak bikin akun dulu di situ, tapi ini belum bisa sekarang. Ya nanti ya kalau udah dibuka deh bulan berapa, biasanya sih Februari sampai dengan Maret. Oke. Aku spill yang terakhir. Ini yang terakhir teman-teman. Aku coba kayaknya. Yang terakhir namanya World in Serbia Scholarship. Ini untuk beberapa scholarship hunters mungkin hunter banget ya teman-teman ya, hunters banget itu mungkin familiar. Tapi bagi aku yang ya scholarship huntersnya kadang-kadang hunters, kadang-kadang nggak hunt gitu kan. Nah ini tuh nggak familiar di aku, namanya World in Serbia Scholarship. Bisa banget kamu nanti kuliah di Serbia. Ini untuk jenjang S1, S2, dan S3. Teman-teman kalau mau jenjang S1, teman-teman itu biasanya lebih gampang syarat-syaratnya. Kemudian juga apa ya,
biasanya peluangnya lebih besar kalau untuk S1 ya teman-teman ya. Jadi bisa banget kamu S1 ke. Jangan takut kayak, gimana nanti aku di sana, gini gitu. Kamu tuh dijamin saya kalau udah beasiswa kamu tuh dijamin ya. Apalagi fully funded, kelar deh. Oke. Persyaratan umumnya sih aku kasih tahu CV dan salinan paspor, kemudian juga ada transkrip nilai ijazah, sertifikat bahasa Inggris, surat bebas HIV. Nah, surat bebas HIV itu sama seperti waktu aku daftar di beasiswa India, ICCR India, aku harus nyantumin surat bebas HIV. Kalau positif HIV teman-teman pada hari-hari itu juga dibalikin ke Indonesia. Jadi teman-teman harus punya ya ini ya surat bebas HIV. Kayak linknya yaitu https://www.studyinserbia.rs. Nah teman-teman itu tadi ada berapa nih? Aku hitung dulu ya teman-teman ya. 7, ada 7 beasiswa yang memang ia tidak mensyaratkan LOE. Semuanya tadi itu tanpa LOE. Oke teman-teman, itu tadi 7 beasiswanya. Dan aku harapin teman-teman yang sekarang mendaftar beasiswa di jenis beasiswa apapun, di negara manapun, dengan jurusan apapun teman-teman, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.